Laki-laki yang mencintai Nabi adalah laki-laki yang membersamai istrinya dalam mengasuh anak dan membesarkan anak agar menjadi insan kamil. Lalu keluarga thayyibah, solehah dan muslihah, dan tentu punya peran bagi pembentukan khairu ummah atau masyarakat terbaik dan baldah thayyibah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa TV NU dan juga keluarga Maslahah yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Wulan Sari sebagai pengurus LKKP BNU yang akan menjadi host hari ini dalam agenda Syiar Ramadan Menebar Rahmah bersama keluarga Maslahah. Alhamdulillah ini pemirsa TVNU di rumah, kita kembali pada topik yang hari ini tentu saja tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya gitu ya. Hari ini topiknya adalah menjawab fenomena fatherless dengan konsep keluarga Maslahah. Dan tentu saja hari ini saya tidak sendirian di sini, sudah hadir di tengah-tengah kita jauh-jauh dari Cirebon, Kiai Fakih yang sekarang sudah jadi Profesor Dr. Fakihuddin Abdul Qadir. Selamat siang Kiai. Siang Mbak Wulan. Alhamdulillah jauh-jauh dari Cirebon. Sehat Kiai? Sehat alhamdulillah. Iya. Ya. Pemirsa TVNU dan juga keluarga Maslahah di rumah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Saya akan sampaikan terlebih dahulu bahwa memang beliau adalah seorang ulama akademisi yang memang dikenal luas melalui pemikiran keislaman dan tentang relasi keluarga yang adil dan kebermaslahatan. Dan ada satu karya yang sangat luar biasa ini dari Kiai Fakih, saya biasa menyebutnya. Kiai Fakih ini ada satu karyanya yang di sini adalah buku Fikih Usro, Fondasi Akhlak Mulia dalam Keluarga, yang memang buku ini menguraikan bagaimana keluarga dibangun sebagai ruang pembentukan akhlak, kasih sayang, tanggung jawab gitu ya, dan pembagian peran antara ayah dan juga ibu dalam juga mendidik anak. Nah, tentu saja kehadiran beliau di sini akan memberikan banyak referensi dan juga pemahaman baru untuk kita, dan tentu saja menjawab satu fenomena yang sekarang menjadi tantangan di tengah-tengah kita gitu ya, yang fenomenanya saat ini adalah fatherless gitu. Bagaimana konsep keluarga Maslahah gitu ya bisa menjawab fenomena yang saat ini ada di tengah-tengah kita, yaitu fatherless. Tapi sebelum itu kita akan juga tanya pengantar dari Kiai Fakih nih. Sebenarnya Kiai, fatherless atau fenomena fatherless itu seperti apa sih Kiai? Apakah ketika tidak ada kehadiran fisik ayah gitu ya, ataukah juga ada situasi lain yang itu bisa kita sebut sebagai fatherless gitu? Monggo Kiai. Ya, fatherless itu kan bagian dari isu kepengasuhan ya. Bagaimana seorang anak tumbuh kembang menjadi pribadi yang tentu diharapkan bisa maslahat kalau dalam konteks keluarga Maslahah, bisa baik untuk dirinya, untuk keluarga, dan tentu memberikan manfaat dan maslahat sebesar-besarnya. Nah, pada proses ini tentu saja yang namanya anak mulai dari lahir sampai besar itu kan memerlukan kepengasuhan. Betul. Dalam konteks kepengasuhan ini secara ideal itu tentu perlu ayah dan ibu. Nah, ketika seorang ayah tidak terlibat dalam proses kepengasuhan ini, maka dianggap atau disebut sebagai fatherless. Nah, karena itu isu fatherless ini bukan soal hadir atau tidak saja secara fisik, tetapi juga sejauh mana seorang ayah terlibat dalam proses kependidikan, kepengasuhan, yang membuat tumbuh kembang anak menjadi lebih baik dan lebih maksimal. Jadi mungkin ada seorang ayah yang sehari-hari di rumah karena mungkin kerja online atau menunggu pekerjaan karena di PHK misalnya, atau belum dapat pekerjaan tetapi dia acuh, diam dan membiarkan seorang anak tumbuh kembang sendiri atau hanya dengan ibunya
atau malah justru dia banyak main gadget atau dan sehingga dia tidak ada yang menemani tumbuh kembangnya, itu juga bisa disebut fatherless. Oke, baik, terima kasih pemirsa TVNU dan juga keluarga Mislah di rumah. Ternyata fatherless itu bukan hanya ketidakhadiran secara fisik gitu ya, ada di rumah, tetapi bisa. ketika tidak punya koneksi dengan anak, itu juga anak bisa merasa bahwa tidak ada kehadiran ayahnya. Betul. Baik. Nah, Kiai, kalau lihat dari fenomena saat ini gitu ya, kan ini banyak sekali terjadi. Dari pengamatan Kiai, kira-kira faktor-faktor apa ya Kiai yang menyebabkan sekarang gitu ya marak sekali nih ketidakhadiran ayah dalam pengasuhan, sampai ada diperintahkan atau bahkan dihimbau gitu ya untuk ambil rapot anak, ayah ambil rapot anak, ayah 1 jam berkualitas bersama keluarga gitu ya, sampai pemerintah ikut andil gitu ya untuk mendorong ini. Kira-kira kenapa ya Kiai? Mungkin ada 2 hal ya, yang pertama internal, yang kedua eksternal. Internal itu artinya adalah di dalam diri seorang laki-laki atau ayah sudah terkonsepsi cara pandang bahwa pengasuhan itu bukan urusan dia gitu loh. Mungkin dia diajarkan dulu sama keluarganya, sama masyarakatnya, atau justru sering mendengar ceramah-ceramah yang mengatakan, itu urusan istrimu, urusanmu cukup cari nafkah aja, bawa uang kasih, selesai itu semua. Nah, bisa jadi karena itu, tetapi mungkin yang lebih fundamental adalah hal-hal yang bersifat eksternal sesungguhnya. Eksternal dalam arti misalnya adalah beban yang sangat mungkin keras dan berat yang ditimpakan masyarakat atau keluarga atau sosial kepada laki-laki yang diasumsikannya dia harus sukses di luar. Harus hebat di luar, harus tangguh di luar. Sehingga ketika di dalam pun dia yang dipikirkan tuh di luar yang dipikirkan. Jadi ini beban ajaran atau beban yang sering ditimpakan kepada laki-laki, itu kemudian dia merasa ya ini bukan bagian saya misalnya, atau dia memikirkan hal lain yang lebih berat, lebih susah, yang sesungguhnya kalau dia berpikirnya adalah kesalingan atau mubadalah atau keseimbangan kalau dalam konteks konsep keluarga maslahah dan keadilan, ini kan beban ini bisa dibagi, bisa dibicarakan, karena ya prakteknya manusia itu bisa kok mengelola waktu, mengelola diri, mengelola beban dan lain-lain kalau sejak awal secara internal dia merasa bahwa ini tanggung jawabnya. Nah, problemnya kadang dia sendiri nggak mau. Ini bukan tanggung jawab saya, bisa begitu. Betul. Wah, pemirsa TVNU dan juga keluarga Maslahah di rumah, ternyata ada 2 faktor tadi ya, internal dan eksternal. Nah, ini juga soal pengasuhan ayah sejak dulu yang berdampak pada hari ini peran ayah yang tidak maksimal gitu ya. Nah, ketika punya anak laki-laki pada akhirnya contoh lagi gitu ya, betul. Anaknya akan menjadi mata rantai yang nanti ketika berkeluarga sangat mungkin melihat referensi ayahnya gitu ya. Dan juga tadi ya pemirsa TVNU, konstruksi sosial di luar juga ini menyumbang ternyata memberikan pressure bagi seorang laki-laki untuk tampaknya punya eksistensi hanya di luar saja. Nah, dari situasi ini kan luar biasa ya Kiai. Betul. Nah, kira-kira menurut Kiai apa ya Kiai pengaruh bagi anak gitu ya di situasi ketika ayah tidak punya peran, bahkan tidak ada koneksi, bagi anak itu dampaknya secara karakter dan hal lain, kira-kira bagaimana Kiai? Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat secara tradisi Islam ya, bahwa keluarga itu adalah sekolah pertama. Jadi pendidikan karakter, pendidikan ilmu, pendidikan mental itu kan mulainya dari rumah, karena tahun-tahun pertama, 3 tahun pertama itu dari rumah. Nah, kalau seorang anak itu tidak memperoleh dukungan yang cukup dari kedua orang tuanya, maka bisa tidak seimbang. Jadi diantaranya kan misalnya sekarang itu katanya marak juga marriage is scary. Itu salah satunya saya pernah dengar dari seorang ibu yang anaknya itu nggak mau menikah perempuan karena ngelihat ibunya terlalu sendirian di rumah ketika ayahnya juga ada di rumah. Itu kan mempengaruhi keseimbangan mental dan diri ya. Pada saat yang sama mungkin
seperti Mbak Ulan tadi bilang, itu mengajarin anak laki-laki untuk juga berpikir sama nanti berikutnya. Betul, Jadi dia kurang stabil untuk bisa mengelola diri, bagaimana menghadapi tantangan, dan bisa jadi kita kan kadang-kadang berharap pada karakter ayah terkait dengan misalnya perlindungan, misalnya pengajaran, misalnya juga kedekatan. Nah, kalau tidak ada karakter ini sama sekali, maka ya dia tidak belajar bagaimana cara melindungi orang, bagaimana cara menemani orang, dan lain-lain. Karena bisa jadi kadang kalau dalam konteks tertentu itu ibu atau perempuan sekarang itu kan juga tidak hanya sibuk di rumah. Kalaupun sibuk di rumah, dia punya banyak juga beban yang lain. Jadi perhatiannya kalau tidak dapat dari ayah juga sedikit dari ibunya. Nah, sehingga dia merasa ya tidak ada yang menemani. Nah, ketika dia tidak menemani, dia akan mencari-cari dari yang lain. Nah, salah satunya kan medsos. Dan bisa jadi dia akan lebih banyak justru dapatnya dari teman sebaya. Nah, teman sebaya ini kan bukan pendidik sesungguhnya. Dan dia tidak punya ikatan emosi sebagaimana kedua orang tua. Jadi dia akan menantang saja atau bahkan memaksa anak-anak untuk ikut tren, untuk terlibat pada hal-hal yang mungkin belum waktunya, belum saatnya. Nah, kalau ayah tidak terlibat, nah sementara misalnya ibunya juga, apalagi kalau anaknya banyak, nah itu kan masalah lagi ya. Saya kira kesadaran seorang laki-laki bahwa kepengasuhan itu tanggung jawab bersama, ibadah bersama, dan sesungguhnya membahagiakan bagi rasa atau emosi laki-laki, harusnya dia terlibat. Oke, baik. Wah, pemirsa TVNU dan juga keluarga Masalah di Rumah, ternyata dampaknya luar biasa sekali ya bagi dampak emosional maupun karakter anak gitu ya, ketika memang kedua orang tua tidak hadir, dan terutama ini ketika di situasi hari ini ayah yang memang tidak merasa gitu ya bahwa tanggung jawab pengasuhan adalah miliknya. Nah, menyongsong generasi emas nanti 2045 tentu saja kita di demografi kebanyakan sekarang adalah anak-anak gitu ya, dan harapannya peran dari kedua orang tua gitu ya, dan saat ini fenomenanya ketika ketidakhadiran ayah, peran ayah ini sangat diperlukan gitu ya, untuk bagaimana kemudian memutus mata rantai generasi yang tidak berkualitas secara karakter gitu. Luar biasa nih Kiai. Nah, kembali kepada satu topik kita gitu ya, bagaimana keluarga Maslahah menjawab nih Kiai. Saya mau bertanya soal perspektif nilai Islam nih. Bagaimana sebenarnya Islam memandang peran ayah gitu ya? Apakah betul gitu ya tadi seperti yang disampaikan oleh masyarakat kebanyakan bahwa memang ya ayah hanya mencari nafkah ya sudah selesai gitu? Atau ada dalil-dalil lain Islam melihatnya seperti apa soal peran ayah? Silahkan. Ya, sebenarnya kalau secara normatif kita bisa menemukan banyak dalil, banyak contoh. Di Quran sendiri itu kan contoh orang tua yang mendidik anak itu kan Luqman namanya. Itu kan laki-laki, dan dialah yang selalu dijadikan teladan dalam Quran, lalu suratnya dibaca ketika syukuran anak, itu kan laki-laki, ayah. Wa idh qala Luqmanu libnihi, kan tentang bagaimana Luqman menemani mendidik anaknya. Jadi saya pikir kalau secara dalil ayat ya cukup melimpah ya. Nabi Muhammad juga dikenal dekat dengan cucunya. Lalu kalau di rumah juga terlibat dalam kerja rumah tangga, kepengasuhan, itu kan jelas sekali, bahkan kita baca di Barzanji itu terang benderang ya. Cuma problemnya kan masyarakat, kultur yang berbeda-beda, yang lalu kemudian jadi menyempit bahwa tugas laki-laki sepertinya hanya mencari nafkah, lalu perempuan yang ngurus rumah tangga. Saya kira ini pembagian yang terlalu rigid ya, karena prakteknya ya tidak semua pekerjaan di luar itu juga bisa diterima atau diperoleh laki-laki. Banyak laki-laki juga bekerjanya bisa dari rumah, begitupun perempuan juga banyak yang bisa bekerja di luar rumah. Nah, karena itu kalau kembali kepada norma Islam yang sesungguhnya sudah juga dituangkan dalam konsep keluarga maslahah,
itu ya kepengasuhan itu merupakan mas'uliyah kalau konsepnya keluarga maslahat. Mas'uliyah tanggung jawab bersama kedua belah pihak. Kenapa ya? Karena sejak menikah itu kan suami dan istri. Lalu setelah menikah berhubungan intim, lalu hamil, lalu melahirkan, ya konsekuensinya adalah merupakan tanggung jawab bersama. Mas'uliyah atau dalam pilarnya kan zawaj, kemitraan. Jadi salah satu pilar dalam keluarga maslahah relasi suami istri itu kan kedua belah pihak adalah bermitra atau zawaj dalam mengelola seluruh kehidupan rumah tangga. Nah, ketika punya anak, kepengasuhan menjadi tanggung jawab bersama. Oke, baik. Wah, luar biasa Kiai. Terima kasih banyak pemirsa TVNU dan juga keluarga maslahah di rumah. Gak main-main, dalilnya ada di Al-Quran gitu ya. Bahkan suratnya Al-Luqman, dan ini secara gender ini laki-laki gitu ya. Dan tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Kiai dari bagaimana Nabi Muhammad juga sudah meneladani gitu ya. Dan untuk konsep keluarga maslahah ini ternyata kan sudah terkenal menjawab. Nabi Muhammad itu sholat gitu Iya, kan. betul. Itu kan kepengasuhan. Betul. Terus main kuda-kudaan sama Hasan Hussein, itu kan jelas sekali. Itu salah satu kepengasuhan. Nah, itu ditambahkan banyak contoh ternyata dalam menjalankan sholat pun ini adalah kewajiban utama gitu ya. Tetapi tetap ketika ada cucu dan juga ada anak, bagaimana kemudian kita juga dalam posisi yang tidak sama sekali menegasikan gitu ya, seolah-olah parsial antara ibadah dan juga pengasuhan. Nah, luar biasa ini Kiai. Dan tadi kita diingatkan soal keluarga maslahah, konsep keluarga maslahah ini ternyata sudah menjawab, ada zawaj gitu ya, dan juga tadi mas'uliyah. Nah, ini adalah hal yang menjadi jawaban gitu ya, bagaimana peran ayah dalam keluarga. Nah, Kiai, memang sudah banyak nih peran keluarga yang ayahnya belum optimal. Kira-kira langkahnya untuk keterlibatan ayah dalam pengasuhan itu gimana Kiai? Apakah ada contoh-contoh gitu yang mungkin ini sederhana gitu, yang mungkin Kiai bisa ya sebenarnya harusnya mulai dari awal ya, ketika menikah dia sudah berpikir bahwa kehidupan rumah tangga itu tanggung jawab bersama. Sejak awal harus ada cara pandang itu. Nah, karena itu nanti misalnya ketika istrinya, bahkan kalau kata doa itu kan sejak berhubungan intim. Janibna itu kan kami berdua, minasyaiton itu kan kami berdua. Artinya ya dua belah pihak. Nah, ketika hamil misalnya, maka dia harus berpikir kehamilan itu kehamilan bersama, jangan hanya punya istri aja sehingga tidak mengantar ke dokter misalnya. Itu kan sepertinya sederhana, tapi itu bagian dari awal merasa bertanggung jawab lalu dilanjutkan dengan kepengasuhan. Jadi ketika melahirkan misalnya ikut memandikan anak, memakaikan popok, itu kan kelihatan sederhana, tapi itu bagian dari kepengasuhan. Karena sentuhan-sentuhan itu penting. Tentu sentuhan yang emosional, kasih sayang ayah ibu ya. Nah, karena itu bila dilanjutkan ya bisa dengan menemani belajar, bisa tadi ngantar atau ngambil rapot, walaupun tidak harus persis seperti itu ya, karena yang utama tuh cara pandang dulu, tanggung jawab nih. Karena tanggung jawab itu artinya nanti ketika anak kurang A, kurang B, jangan anakmu kurang pinter atau kurang belajar. Giliran hebat, siapa dulu anak bapaknya. Nah, itu kan yang masalah itu. Karena rasa tanggung jawabnya tidak ada. Betul. Jadi pertama rasa tanggung jawab dulu, baru soal prakteknya seperti apa, ya mangga dibicarakan, disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan. Karena kan ada yang LDR, ada yang mungkin rumahnya atau tempatnya tidak bareng dan lain-lainnya. Itu bisa dikomunikasikan. Karena kalau rasa tanggung jawab itu ada, minimal kan telepon misalnya ya, lalu ikut bertanya perkembangan, sudah sampai di mana gitu, mendengarkan anak menangis karena dia mengalami anggaplah trauma atau kesal tertentu, ikut mendekap, itu bagian dari kepengasuhan. Jadi jangan dianggap itu gitu aja kok, udah diam. Padahal itu kan perlu ditemanin, perlu didekap, didengarkan gitu. Itu bagian dari bagaimana ikut menemani proses tumbuh kembang anak.
Jadi ya banyak hal-hal yang mulai dari yang kecil, tapi harus dimulai dari rasa tanggung jawab. Betul. Wah, terima kasih Kiai, luar biasa ini pemirsa TVNU dan juga keluarga Maslahah di rumah, ini khususnya bagi calon-calon bapak atau bahkan yang calon-calon suami bahkan ya, ini penting sekali dalam sesi ini kita reminder gitu ya, bagaimana kemudian punya kesadaran dan juga tanggung jawab terhadap tadi pengasuhan itu merupakan salah satu hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum jadi suami, bahkan sebelum jadi ayah gitu ya, karena tanpa kesadaran dan tanggung jawab itu ya tadi ya dampaknya akan ke karakter anak yang nanti akan menerima situasi yang fatherless tadi. Nah Kiai, kalau tadi tampaknya sarannya untuk ayah bagaimana harus punya awareness gitu ya, untuk punya tanggung jawab, kira-kira nih untuk mewakili pemirsa TVNU di rumah yang juga ibu-ibu gitu ya. Gimana nih Kiai, seorang ibu yang merasa bahwa dia mengasuh sendirian tapi juga dia bingung harus bagaimana memulai nyampein ke suami, kalau langsung dikasih tahu ini ada surat Al-Luqman, ini ada kira-kira gimana Kiai, ada tips yang tepat gak untuk bisa mengingatkan gitu ya para ayah di rumah? Ya ada banyak cara ya, walaupun belum tentu itu efektif untuk orang yang berbeda-beda. Tetapi kan menyampaikan sesuatu itu harus kita punya radar atau frekuensi yang sama terlebih dahulu. Jadi misalnya kita harus pakai frekuensi rahmah, menyayangi anak. Nah, kita bisa ngomong ke suami, katanya kamu sayang sama anak, ayo dong temenin, misalnya begitu ya. Itu dan tentu waktunya harus sesuai, dicari gitu kira-kira. Dan bisa juga dengan cara atau komunikasi radar yang kira-kira kalau betul dia, kan bisa jadi sering ayah itu mengatakan saya cinta loh sama kamu ke istrinya kan. Itu bisa digunakan tuh untuk negosiasi, untuk ngomong katanya cinta, ayo dong berbagi misalnya. Saya kan capek, saya sudah ini gitu. Ini perlu jadi tidak sekedar minta atau memerintahkan karena frekuensinya belum belum ketemu. Atau bisa juga pakai otoritas misalnya, katanya kamu seneng Gus Dur, nah misalnya gitu. Gus Dur juga begini kok, nah itu kan harus dipakai. Jadi harus ada titik temu dulu atau frekuensi dulu, tidak langsung ini dong anakmu pegang gitu, nggak begitu. Jadi pakai jembatan, istilah jembatan yang memungkinkan laki-laki klik dulu, pakai bahasa apa namanya, kasih sayang, bahasa cinta bisa jadi, atau otoritas. Kalau dia betul misalnya ya tentu merasa NU misalnya, ya bisa dipakai keluarga Maslahah, misalnya begitu. Tapi kadang-kadang kan orang merasa NU itu kan di mulutnya aja, atau merasa Islam juga, misal senang Quran juga di mulutnya aja. Jadi ya jangan pakai itu. Kalau tahu ini justru akan menyinggung, ya jangan pakai yang lain. Bisa jadi juga hal-hal yang kecil, misalnya suami saya itu suka sambal saya. Itu pakai tuh, Mas, saya bikinkan sambal kalau sampean pegang anak saya. Nah, temen nih ya, belajar, nanti saya bikinkan sambal. Iya, pakai gitu. Jadi jangan langsung lah, karena laki-laki ini sudah kadung dididik oleh masyarakatnya untuk tidak terlibat. Jadi nggak klik-klik. Apalagi kalau ngomongin istrinya, wah tambah marah dia. Jadi udah sepaneng aja. Jadi pakai semua trik, semua tanpa dia sadar bahwa itu sedang diajak. Diajak. Jadi saya kira perempuan biasanya pandai tuh gitu, mencari celah, pola gitu. Asal ya tentu saja kita berharap perempuan atau istri juga melakukannya dengan semangat mubadalah atau semangat sakinah mawaddah warahmah, bahwa suami harus diajak, tapi diajak yang kira-kira akan bergerak. Gitu. Jadi kalau cara ngomongnya, cara mintanya nggak bergerak, cari cara lain. Coba cari cara lain gitu. Biasanya paham lah gitu, ibu-ibu paham. Bisa pakai senyumnya, bisa pakai apa namanya, cara ngomongnya, termasuk ya apa kesukaan-kesukaan
Iya. Suaminya ditawar betul, aja, betul. saya kasih mas, kan? Iya, gitu. betul, Tapi betul. ayo dong, ini anakmu juga, Oke. pinter kamu juga, sehatnya kamu juga. Baik, gitu. betul. Wah, luar biasa Ya. ini tips dan triknya. Ternyata ibu-ibu, pemirsa TVNU dan juga keluarga Maslahah di rumah, ternyata kita jangan langsung head to head sama Ya. suami, ngasih tahu surat Al-Luqman nih baca gitu ya. Tapi tadi pakai perantaranya kasih sayang, Ya. apa yang disukai, figur otoritas Ya. atau hal apa yang kira-kira itu ternyata berdampak untuk suami gitu ya. Kita bisa pakai pendekatan itu, dan tentu saja yang paling tahu ibu-ibu yang ada di Betul. rumah gitu ya, bagaimana melihat situasi. Termasuk bikin sambal ya. Termasuk bikin sambal nih, kayaknya pengalaman Kiai nih. Oke, baik, luar biasa Kiai. Nah, Kiai ini sudah di penghujung acara, nggak terasa ternyata gitu ya, udah hampir mau 30 sampai 40 menit kita. Jika dihadapkan kepada para ayah ini, jika ada para ayah yang menonton gitu ya, apa pesan bagi para ayah dan juga calon ayah nih, supaya lebih bisa menyadari tadi ya peran para ayah nanti itu bukan cuma kehadiran fisik tapi juga peran pengasuhan. Silahkan Kiai. Ya, kalau menurut saya sesungguhnya terlibat dengan kepengasuhan itu sesuatu yang mengasihkan, sesuatu yang membahagiakan. Sebagaimana mungkin para laki-laki itu karena nonton bola itu kan asik sekali tuh, atau olahraga itu asik sekali. Itu ikut terlibat mengasuh juga itu asik dan membahagiakan. Jadi itu perlu dicoba gitu loh. Nah, dan kalau laki-laki juga sering kita nemukan mereka cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam, senang ibadah, itu kan juga ibadah. Jadi yakini bahwa itu adalah bagian dari ibadah. Dan tentu saja betul ya, mengasuh itu berat atau capek, dan karena itu kita akan perlu untuk merujuk kepada norma-norma kita, sumber-sumber Islam kita sebagai sumber untuk memotivasi kehidupan kita dalam berkeluarga agar kita terus bertahan satu sisi yang lain juga kita bisa merasa bahagia dengan peran-peran yang sesungguhnya itu adalah baik dan diperlukan oleh anak-anak kita. Baik, terima kasih Kiai. Luar biasa perbincangan kita hari ini. Gak terasa ya sampai di penghujung acara, pemirsa TVNU dan juga keluarga Maslahah di rumah. Tadi kita banyak sekali diingatkan, dan di closing statement juga ternyata tadi ya titik poinnya dari tema kita hari ini dalam membangun keluarga, menghadirkan rasa nuansa tenang gitu ya, kasih sayang di keluarga ternyata butuh peran bersama gitu ya. Dan tadi konsep keluarga Maslahah sudah menjawab bahwa tidak hanya ibu saja gitu ya, kemaslahatan ini harus dibangun bersama gitu, karena ini adalah atap bersama. Nggak bisa kemaslahatan ini hanya didorong oleh ibunya saja, anaknya saja, perlu ada peran dari juga ayahnya gitu. Dan terima kasih Kiai untuk sesi kali ini. Banyak sekali manfaat yang saya pribadi nih sebagai ibu dapat tips trik juga nih. Kira-kira gimana gitu ya supaya reminder nanti ayah perannya untuk pelibatan di rumah, karena tadi betul sebagai seorang perempuan yang saat ini juga punya ruang aktualisasi diri di luar gitu ya, maka pembagian peran untuk menuju kemaslahatan ini menjadi jadi penting. Satu kalimat terakhir mungkin ya. Oke, baik, silakan. Laki-laki yang mencintai Nabi adalah laki-laki yang membersamai istrinya dalam mengasuh anak dan membesarkan anak agar menjadi insan kamil. Lalu keluarga thayyibah, solehah dan muslihah, dan tentu punya peran bagi pembentukan khairu ummah atau masyarakat terbaik dan baldah thayyibah. Wah, luar biasa Kiai dan pemirsa TVNU di rumah tadi ya. Para laki-laki apakah mau dicintai Nabi? Nah, tadi ya, tolong didengarkan, simak baik-baik closing statement dari Kiai Fakih tadi. Luar biasa, semoga perbincangan kita hari ini menjadi pengingat kita semua ya, bahwa kehadiran orang tua gitu ya di dalam keluarga ini berdampak pada pembangunan karakter anak berkelanjutan, dan tadi semoga menyongsong gitu ya generasi emas dalam pembangunan karakter keluarga. Kita juga bisa menghadirkan
bangsa yang khairu ummah Khairu gitu ya, ummah. betul. Ini mulai dari keluarga kita sendiri. Terima kasih banyak pemirsa TVNU dan juga keluarga Maslahah di Rumah, dan juga terima kasih banyak terutama Sama-sama, sama Mbak Kiai Ulan, Fakih. ya. Kita akan bertemu dalam acara Syiar Ramadan Menebar Rahmah bersama keluarga Maslahah dalam episode selanjutnya. Saya Wulan Sari bersama Kiai Fakih pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.